Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desilia Wijaya dari kelas 11B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang regresi linear dan analisis korelasi yang akan dipelajari pada matematika kelas 11 semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi syarat pengayaan matematika semester genap. Nah, jadi kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah regresi linear. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih regresi linear itu? Nah, jadi regresi linear itu adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara dua variabel ataupun lebih. Nah, dalam regresi linear sederhana ini, hubungan yang dianalisis itu adalah antara satu variabel independen atau yang biasa kita sebut dengan variabel bebas dengan lambang X dan variabel dependen atau yang biasa kita sebut dengan variabel terikat yang dilambangkan dengan Y. Nah, metode ini itu mencoba buat nemuin garis lurus terbaik atau garis best fit yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nah, garis best fit ini apa sih teman-teman? Nah, garis best fit ini itu adalah garis lurus yang paling mendekati semua titik data pada diagram pencar dalam analisis regresi linear. Nah, garis inilah yang nantinya bakal digunakan buat memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedemikian rupa sehingga jumlah kuadrat dari jarak-jarak antara titik-titik data aktual dan nilai-nilai yang diprediksi oleh garis ini adalah yang terkecil atau metode least square. Nah, garis best fit ini mewakili tren umum dari data dan digunakan untuk membuat prediksi atau memahami pola hubungan antara dua variabel nih teman-teman. Nah, gimana? Udah ngerti tentang regresi linear? Nah, selanjutnya aku akan ngejelasin tentang metode apa aja nih yang bisa kita cari buat mencari si best fit tadi itu. Nah, jadi kita nih ada dua metode nih teman-teman. Yang pertama itu metode kuadrat terkecil. Nah, metode kuadrat terkecil ini itu bisa kita sebut yang tadi saya udah sebutin, yaitu least square. Nah, ini itu tuh adalah teknik statistik yang digunain buat menemuin garis best fit dalam regresi linear ya. Nah, jadi metode ini tuh bertujuan untuk meminimalkan selisih antara nilai-nilai yang diprediksi oleh model regresi dengan nilai-nilai yang sebenarnya dalam data. Nah, metode kuadrat terkecil bekerja dengan cara mencari garis yang meminimalkan jumlah kuadrat jarak antara titik data dan garis tersebut. Nah, jarak antara titik data dan garis itu diukur dengan menggunakan rumus Pythagoras ya teman-teman. Masih ingat gak? Nah, dengan menggunakan metode kuadrat terkecil itu, kita dapat menemukan garis best fit yang paling sesuai dengan sebaran data. Jadi nantinya garis best fit yang kita udah dapetin tadi itu bisa digunain buat memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai variabel bebasnya. Nah, mencari garis best fit dengan metode kuadrat terkecil ini itu ada beberapa langkah-langkahnya juga nih teman-teman. Nah, yang pertama itu menentukan persamaan perkiraan garis regresi atau yang bisa kita sebut dengan Y-topi. Nah, yang kedua yaitu menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati yaitu Y dan Y-topi atau jumlah dari Y dikurang Y-topi dipangkatkan ya, dikuadratkan. Nah, lalu yang ketiga kita bisa menentukan nilai jumlah dari Y dikurang Y-topi dikuadratkan terkecil. Nah, jika jumlah Y dikurang Y-topi kuadrat terkecil maka Y-topi merupakan garis best fit. Nah, yang pertama ini kita bisa menentukan garis best fit dari diagram yang ada nih. Kita cari dulu dua titik yang dilalui oleh garis untuk menentukan persamaan garisnya. Kita cari untuk semua garis. Selanjutnya itu ada model regresi linear. Nah, model regresi linear itu adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara dua atau variabel atau lebih.
Nah, model ini mencoba buat ngejelasin gimana perubahan pada suatu atau lebih variabel bebas itu memengaruhi variabel terikat. Nah, regresi linear ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, kayak di ekonomi, biologi, psikologi, dan ilmu sosial untuk memprediksi dan memahami hubungan antar variabel. Misalnya, seorang pemasar bisa menggunakan regresi linear untuk memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran iklan, atau seorang ilmuwan bisa menggunakannya untuk memodelkan hubungan antara dosis obat dan respon pasien loh. Nah, dengan model regresi linear ini kita bisa gunakan dengan rumus yang mana nantinya Y sama dengan adalah A ditambah BX. Nah, untuk mencari A dan B, yang pertama kita harus cari B-nya dulu, karena nanti di dalam A-nya itu ada B yang harus kita masukkan. Nah, kita yang pertama harus menentukan B-nya dulu ya teman-teman, dengan rumus yang udah tadi kita iniin. Nah, tadi kan di soal ada lama bersepeda dan penurunan berat badan, dimana lama bersepedanya itu adalah variabel X-nya dan penurunan berat badan adalah variabel Y-nya. Maka kita jumlahkan dulu mereka semua hasilnya. Kalau udah dapet, kita kalikan X dan Y, kita kalikan, terus X-nya kita kuadratkan dan Y-nya juga kita kuadratkan. Lalu nanti semuanya kita jumlah ya teman. Nah, setelah semuanya itu dijumlahkan, kita masukin ke rumusnya tadi yang B. Setelah ketemu hasil B-nya, baru kita bisa masukin ke rumus A untuk mencari si A. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah analisis korelasi nih teman-teman. Nah, jadi apa sih analisis korelasi itu? Nah, analisis korelasi itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, korelasi itu membantu kita buat memahami sejauh mana sih dua variabel itu berubah bersama-sama dan apakah perubahan dalam satu variabel itu berkaitan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Nah, nilai korelasinya ini berkisar antara minus 1 hingga 1 ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu korelasi produk momen. Nah, korelasi produk momen itu biasa kita kenal juga dengan korelasi person ya teman-teman. Nah, ini itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Nah, korelasi person ini merupakan salah satu metode korelasi yang paling umum digunakan, terutama ketika data memenuhi syarat asumsi-asumsi tertentu, seperti linearitas dan normalitas. Nah, ini adalah rumusnya ya teman-teman. Nah, ini contoh soalnya. Dan untuk menyelesaikannya, kita itu perlu mengalihkan dulu X kuadratnya, Y kuadratnya, lalu mengalihkan X dengan Y. Lalu semua itu nanti kita jumlahkan. Karena kita butuh mereka semua buat kita masukin ke dalam rumus. Nah, seperti yang ada di gambar. Kita tinggal masukin aja semuanya ke rumus. Oh ya, kan tadi nilai koefisien korelasi person itu kan berkisar dari minus 1 hingga 1. Nah, nilai korelasi positif menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara dua variabel. Nah, kalau nilai korelasinya negatif, itu berarti menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara dua variabel tadi. Nah, nilai korelasi 0 itu menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara dua variabel tersebut ya teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi atau R-squared atau R⁻² itu adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nah, nilai koefisien determinasi ini tuh berkisar antara 0 hingga 1 ya teman-teman, atau 0% sampai 100% jika dinyatakan dalam persentase.
Nah, nilai koefisien determinasi itu kan tadi berkisar antara 0 sampai 1 kan. Nah, nilai R kuadrat yang mendekati 1 itu menunjukkan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat dengan sangat baik. Nah, sebaliknya nih, kalau nilai R kuadrat yang mendekati 0 itu berarti menunjukkan bahwa variabel bebas tidak dapat menjelaskan variasi variabel terikat dengan baik. Nah, kita punya contoh kalau misalnya kita punya koefisien korelasi data itu adalah sama dengan 0,2. Nah, langsung aja kita masukin ke koefisien determinasinya. Dengan rumus, kan tadi R kuadrat sama dengan R kecil kuadrat kali 100%. Dimana R kecilnya itu kan adalah koefisien korelasi. Nah, jadi kita masukin 0,2 dipangkatkan dikali 100%. Yang mana hasil 0,04 kali 100% sama dengan 4%. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.